Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan awal pengembangan web jasa custom design packaging kami. Lalu perkenalkan, nama saya Dilal Fansyah dengan NIM 2023 081025. Dan saya Altaf Syafiq dengan NIM 2023 081024. Saya Satria Muhammad Putra Wibowo dengan NIM 2023 081065. Nah, dalam bab 1 pendahuluan ini ada latar belakang, ruang lingkup, dan juga tujuan proyek. Nah, usaha mikro kecil dan menengah yaitu UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Namun, banyak pelaku UMKM yang masih menghadapi tantangan dalam memasarkan produk secara efektif. Nah, salah satu aspek yang sering diabaikan namun sangat berpengaruh dalam daya tarik produk adalah desain dan kemasan. Maka, kami memutuskan membuat pengembangan web jasa custom packaging ini untuk meningkatkan citra, merek, dan menarik perhatian para konsumen. Lalu di ruang lingkup dari proyek pengembangan website ini kita mencakup aspek-aspek salah satunya sebagai berikut, yaitu pengembangan fitur registrasi dan login user untuk mengakses layanan desain. Yang kedua ada formulir konsultasi desain kemasan yang dapat diisi oleh user. Lalu ada penyediaan daftar tipe kemasan dan paket layanan desain yang dapat dipilih. Lalu ada fitur untuk unggah referensi desain atau logo dari user. Lalu ada sistem pemesanan dan pembayaran online. Dan aspek-aspek lainnya. Lalu adapun tujuan dari proyek kami itu memberikan solusi digital kepada pelaku UMKM dalam memperoleh layanan desain dan cetak kemasan produk secara mudah dan efisien. Yang kedua, untuk menyediakan platform terintegrasi untuk konsultasi, pemesanan dan juga revisi hingga pengunduhan desain akhir. Lalu untuk mempermudah komunikasi antar desainer dan pelanggan dalam proses desain kemasan. Nah, yang keempat itu meningkatkan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya kemasan yang menarik dalam strategi pemasaran produk. Nah, yang kelima itu meningkatkan efisiensi proses desain melalui sistem terstruktur dan berbasis web. Bab 2 Persyaratan Program 2.1 Analisa Proses Bisnis. Yang pertama ada SOP, memberikan panduan kerja standar untuk proses layanan desain kemasan custom mulai dari konsultasi, pemesanan, proses desain hingga pengiriman file final kepada pelanggan. Yang pertama ada pendaftaran dan konsultasi. Pelanggan melakukan registrasi atau login ke website. Pelanggan mengirim form konsultasi desain berisi deskripsi produk, target pasar, warna atau tema yang diinginkan, tipe kemasan yang dipilih. Pelanggan dapat mengunggah logo atau referensi desain. Admin menerima konsultasi dan mengatur jadwal diskusi awal jika diperlukan. Lalu pemesanan dan pembayaran. Pelanggan memiliki paket desain sesuai kebutuhan. Sistem menampilkan detail harga dan estimasi waktu pengerjaan. Pelanggan melakukan pembayaran online melalui sistem. Admin memverifikasi pembayaran dan mengubah status menjadi diproses. Yang ketiga ada proses desain. Desainer menerima notifikasi pesanan dari sistem. Desainer membuat konsep desain awal dalam waktu maksimal 3 hari kerja. Desain awal diunggah ke platform untuk preview pelanggan. Lalu ada revisi dan persetujuan. Pelanggan dapat memberikan maksimal 2 kali revisi. Desainer melakukan revisi sesuai masukan dalam waktu 1-2 hari kerja per revisi. Jika sudah disetujui, pelanggan menekan tombol setuju desain. Lalu pengiriman desain final. Desainer mengunggah file final dalam format siap cetak. Pelanggan dapat mengunduh hasil desain melalui akun mereka. Sistem menutup pesanan dan mengirimkan notifikasi penyelesaian. Review dan testimoni. Sistem meminta pelanggan untuk memberikan review layanan. Review ditampilkan di halaman galeri atau testimoni. Lalu ada bagian alir atau diagram sistem. Yang pertama start. Lalu user input atau output, user registrasi atau login, lalu user input lagi, isi form, konsultasi desain, lalu ada decision.
unggah logo atau referensi. Jika user pilih iya, maka akan input unggah logo. Jika tidak, maka langsung akan ke proses berikutnya, yaitu decision lagi, memilih kemasan dan paket, lalu input pilihan yang sudah dipilih oleh user. Berikutnya ada pembayaran, lalu sistem memverifikasi pembayaran, proses desain oleh desainer upload preview desain ke website. Lalu di sini ada decision lagi, user lihat preview desain. Jika user memutuskan untuk merevisi, maka user input revisi, desainer merevisi, lalu kembali lagi desainer upload preview desain ke website. Lalu balik lagi ke decision, user lihat preview desain. Jika sudah setuju, maka user download file, lalu memberi input, user memberi rating kepada desainer. Setelah itu proses terakhir, lalu finish. Lalu ada hasil analisis. Yang pertama, permasalahan yang diidentifikasi. Banyaknya UMKM kesulitan memasarkan produknya karena kemasan yang kurang menarik atau tidak profesional. UMKM biasanya tidak memiliki tim desain internal. Banyak layanan desain kemasan yang sulit diakses dan tidak terjangkau. Kedua, kebutuhan pengguna. Solusi jasa desain kemasan yang mudah, cepat, dan bisa dilakukan secara online. Akses terhadap layanan konsultasi desain tanpa harus bertemu langsung. Kemudahan memilih, mengunggah file referensi, melakukan revisi, hingga menerima hasil siap cetak sesuai format yang diinginkan. Lalu 3, solusi yang ditawarkan. Sebuah website digital berbasis layanan online yang menyatukan proses konsultasi, desain, revisi, dan cetak. Sistem merancang agar user-friendly, cepat, aman, dan bisa digunakan tanpa keahlian teknis tinggi. Lalu yang terakhir ada fitur-fitur lengkap yang menjawab seluruh proses kebutuhan pengguna dari awal sampai akhir, atau end-to-end solution. Kemudian pada P3L kita akan masuk pada sesi elisitasi. Elisitasi ini merupakan rancangan yang dibuat berdasarkan sistem yang baru dan yang diinginkan oleh pihak manajemen terkait dan disanggupi oleh penulis untuk dieksekusi. Di sini terdapat 3 tahap elisitasi. Tahap pertama, yakni yang berisi seluruh rancangan sistem baru yang diusulkan oleh pihak manajemen terkait melalui proses wawancara. Di sini misalnya pada sesi fungsional terdapat user dapat melakukan registrasi dan login, user dapat memilih tipe kemasan, user dapat melihat preview desain dan lain-lain sebagainya. Kemudian pada non-fungsional terdapat website harus responsif, UI UX website harus user friendly dan lain-lain sebagainya. Kemudian pada tahap elisitasi tahap kedua, yakni merupakan hasil pengklasifikasian dari elisitasi tahap 1 berdasarkan metode MDI. Nah, jadi metode MDI ini artinya M mandatory atau penting, D artinya desirable, dan I artinya essential. Jadi dari elisitasi tahap 1 sebelumnya akan dikategorikan lagi menjadi 3 metode ini. Yang M berarti penting, yang D berarti opsional, sedangkan yang I itu tidak terlalu penting. Di sini misalnya user dapat pada bagian fungsional, user dapat melakukan registrasi dan metode login untuk mengakses layanan desain, itu termasuk dalam M yang artinya penting. Atau misalnya di bawahnya nomor 7 sini, user dapat melihat preview desain yang dibuat oleh desainer sebelum finalisasi, ini termasuk dalam metode dalam tahap masuk dikategorikan dalam D, artinya desirable, artinya jika ditambahkan bagus, jika tidak ditambahkan pun tidak apa-apa, opsional. Misalnya di sini di nomor 13, website menyediakan fitur live chat atau forum diskusi dengan desainer, ini termasuk kategori I atau essential, yang dimana tidak terlalu penting lah. Kemudian di sini terdapat elisitasi tahap ketiga. Elisitasi ini merupakan hasil penyusutan dari elisitasi tahap 2 sebelumnya dengan cara mengeliminasi semua requirement yang optionnya I pada metode MDI. Artinya misalnya tadi nomor 13
yakni website menyediakan fitur live chat atau forum diskusi dengan desainer, itu kita akan singkirkan untuk di elisitasi tahap ketiga ini. Selanjutnya, requirement yang tersisa apabila telah menyingkirkan yang inesensial ini akan diklasifikasikan lagi dengan metode TOE. Nah, metode TOE ini yang artinya T adalah technical, maksudnya bagaimana tata cara teknik pembuatan requirement tersebut dalam sistem yang diusulkan. O artinya operasional, bagaimana tata cara penggunaan requirement tersebut dalam sistem yang akan dikembangkan. Dan E artinya ekonomi, maksudnya berapakah biaya yang diperlukan guna membangun requirement tersebut di dalam sistem. Di sini juga di dalam TOE di elisitasi tahap 3 ini terdapat juga H, M, dan L. H artinya high atau sulit dikerjakan, M artinya middle, mampu untuk dikerjakan, dan L low yang artinya mudah untuk dikerjakan. Misalnya tadi yang pertama, user dapat melakukan registrasi dan login untuk mengakses layanan desain. Di sini secara teknikal maka mudah untuk dikerjakan. Untuk kanannya O-nya itu juga low, berarti operasionalnya juga mudah dilakukan. Sama halnya dengan ekonominya, biayanya itu mudah atau rendah untuk dilaksanakan. Kemudian di sini kita masuk ke dalam elisitasi final, yang dimana merupakan hasil akhir yang dicapai dari suatu proses elisitasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan suatu sistem yang akan dikembangkan. Kemudian kita akan lanjut ke diagram use case-nya. Berikut ini adalah diagram use case dari aplikasi laporan kelompok kita. Di sini kita langsung saja lanjut ke spesifikasi dari use case yang telah kita tampilkan. Yang pertama adalah login, yang terdiri dari aktor utama, user, dan admin, yang dimana alur prosesnya adalah baik user maupun admin sudah menginput username dan password yang sudah ada di dalam database untuk masuk ke dalam sebagai user atau admin. Kemudian ada isi formulir konsultasi, yakni user akan mengisi form untuk menyampaikan kebutuhan desain kemasan. Alur prosesnya, user membuka halaman konsultasi, kemudian mengisi data produk dan preferensi desain, dan mengirimkan formulirnya. Prekondisinya, user harus sudah mengakses platformnya. Kemudian post kondisi, data konsultasi telah tersimpan dalam sistem. Dan berikut ini ada sisa dari spesifikasi use case yang ada di dalam gambarnya.